Saudara-saudara, ada peribahasa berkata begini: gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Sebuah peribahasa yang berarti seseorang yang meninggal dikenal dari perbuatannya semasa hidup. Semua makhluk akan mati, begitupun manusia. Setiap orang meninggalkan jejak yang berbeda-beda di dalam sejarah. Ada yang meninggalkan kenangan yang indah dan teladan yang baik, tapi juga yang meninggalkan sejarah hitam dan kejahatan. Mazmur 116 ayat 15 dan 16 berisi pengakuan iman pemazmur tentang Tuhan yang setia, memelihara dan menolong umatnya. Pemazmur percaya keberadaan, pemeliharaan, dan janji Tuhan. Dasar pengharapan pemazmur hanya ada pada Tuhan. Ia mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Tuhanlah yang telah meluputkannya dari berbagai ancaman, dan Tuhanlah yang memampukan jiwanya tetap tenang meskipun sangat tertindas. Ia mengasihi Tuhan. Ia mengangkat piala keselamatan bagi Tuhan. Ia menyerukan nama Tuhan dan akan membayar nasar di depan seluruh umat. Nah, oleh karena komitmen imannya untuk hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka pemazmur memberi kesaksian berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, kematian mereka tidaklah sia-sia, karena mereka memenuhi panggilan ilahi. Mereka meninggal dengan mewariskan teladan dan kenangan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kesaksian ini adalah juga kesaksian semua orang yang memberi hidupnya bekerja bagi Tuhan. Kita ingat dengan perkataan dari Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karya dan pelayanan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita, istimewa tentu keluarga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sekarang kita telah kehilangan seorang ibu, orang tua yang telah memenuhi panggilan ilahi. Orang tua, mama yang sungguh mengasihi anak-anaknya turun-temurun. Seorang ibu yang berimankan Yesus Kristus. Seorang katehet dalam keluarga. Seorang pengajar agama Kristen mula-mula di dalam keluarga. Ia mengajarkan juga bagaimana hidup berjuang, pantang menyerah demi
masa depan. Kami banyak kali menikmati segala sesuatu yang dimuat oleh Penatua Ibu Ellen tentang Mama Oma Kekasih di FB. Ini masih di FB yang kita mau bilang. Kadang Oma baru habis mandi, sementara ada suap anu makanan, baru kelar makan, sementara menyanyi. Bagi saya, Oma seumur 90. Ada banyak orang tua yang tahu, lupa ya lagu-lagu dulu. Para Oma ini luar biasa. Oma masih ingat ya. Yang kami saksikan ketika berjumpa dengan Oma ini adalah Oma suka senyum. Kita tidak pernah lihat Oma marah. Oma gak sebut akan tuh anak-anak, tidak pernah kita lihat. Berbahagialah anak-anak, cucu-cucu, cicit yang telah melayani, yang telah menjaga, mendampingi Mama Oma ini. Karena pelayanan saudara-saudara takkan pernah sia-sia. Berbahagialah pernah memiliki Mama yang demikian. Kita tak pernah dengar Oma masuk campur urusan anak-anak. Kita pernah dengar. Kalau salah-salah, tetapi begitu besarnya cinta dan kasih sayang seorang mama untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk cece-cecenya. Oma yang murah senyum. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak anak-anak yang sejauh berlambai orang tua. Ada banyak anak-anak kerja di tempat jauh, tetapi ada juga yang walaupun berjauhan tetapi dorong suatu atur, atau ada yang kasih doi bajaga, gitu, karena tidak bisa datang seperti itu. Saya melihat bahwa anak-anak dari Iwunda ini dorong anak-anak yang baku-baku sayang semua. Di rumah sakit semua anak, sampai Oma menghembuskan nafas terakhir, semua ada. Ketika berdoa, padahal waktu Oma baru masuk rumah sakit, di wajah anak-anak, cucu-cucu sangat khawatir tentang keadaan dari Mama Oma Kekasih. Tetapi sambil juga mereka berkeyakinan iman bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Itu tuh orang Kristen, ya. Sama bilang, orang harus berpisah dengan orang tua. Ini hati tidak tercabik-cabik. Tetapi sebagai orang percaya yang berimankan Yesus Kristus, mengakui bahwa Yesus Kristus berdaulat atas kehidupan ini. Kalau itu lain orang boleh naik banding, ya. Siapa mau naik banding dengan kematian kekasihnya? Tidak ada yang boleh naik banding ke Tuhan. Selain apa? Dengan hati lapang, dengan iman menerima keputusan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jadi berbahagialah
anak-anak, cucu-cucu, cece-cece yang pernah memiliki dan menikmati cinta dan kasih sayang mama, oma, kekasih selama 90 tahun 9 bulan. Ini luar biasa ya. Tadi nenek Erang bilang, sudah oma, itu apa lagi Tuhan minta. Banyak sekali Tuhan kasih karunia yang boleh tolong anak-anak nikmati melalui mama tercinta. Mengaminkan semuanya. Saudara-saudara, kini mama, oma kekasih, Tuhan Allah telah merangkumnya dalam keabadian. Perihnya sakit tidak lagi ia alami, beratnya perjuangan telah selesai dihadapi. Dan Mazmur ini kita belajar jika kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan Allah sendiri menghargai dan mencintai kehidupan sehingga ia menganugerahkannya kepada kita, maka janganlah kita menyia-nyiakannya. Gunakanlah waktu dan kesempatan dengan hidup memuliakan nama Tuhan, untuk mengasihi sesama dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang mewariskan teladan yang baik pula. Dan bagi keluarga istimewa anak-anak, tetaplah percaya meskipun dirundung oleh duka cita ini. Allah di dalam Yesus Kristus memampukan kita, bahkan secara khusus mampukan keluarga besar Sondak Rawis untuk semakin mengenalnya. Dia bukanlah Allah yang jauh dari kita. Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti segala persoalan yang kita alami, termasuk dalam duka cita ini. Tetaplah setia dalam Tuhan, melanjutkan teladan yang baik. Tuhan pasti menolong keluarga dan menolong kita semua. Amin.